Shalom. Nah, mana suaranya dulu? Shalom. Puji nama Tuhan. Wah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Dan saya minta tolong untuk maju ke depan. Yang belakang-belakang tolong dong isi yang depan. Supaya nanti yang terlambat bisa mengisi yang di belakang. Barisnya Ko Jimmy bisa maju ke depan. Ya. Oke, terima kasih kerjasamanya. Ya. Oke, sekali lagi shalom, welcome to Domus Fidei pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran daripada teman-teman. Dan malam hari ini ada yang tahu tema besarnya kita malam hari ini apa? Ada tim CM di depan. Oke, tema kita pada bulan ini, bulan November, yaitu Fear of Missing Out atau yang sering kita dengar dengan FOMO. Mungkin Bapak Ibu ada yang bingung apa itu FOMO. Terus tema untuk malam hari ini kita yaitu pada malam hari ini yaitu apa? Slow aja ya, semuanya slow aja, nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah terlalu tergesa-gesa. Apa sih malam hari ini yang mau kita bicarakan tentang slow aja? Nanti teman-teman bisa mendengarkan pembicaraan pada malam hari ini dari Ko Ardi Bisono. Jadi siap-siap untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Dan saya boleh undang tim JSM Worship untuk memimpin kita di dalam pujian. Terima kasih. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih dengan instruksi yang sama, teman-teman yang ada di belakang boleh maju ke depan. Dan yang ada di depan saya undang untuk sama-sama boleh bangkit berdiri. Oke. Nah, biar bisa lebih akrab, lebih nyaman, boleh lihat dulu kiri kanannya. Sudah kenal belum orang di kiri dan di kanannya? Harusnya sudah ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, sudah kenal belum orang yang di belakangnya? Coba lihat orang di belakangnya. Kalau belum kenal, boleh berikan sapa dan salaman terbaik dan katakan shalom, selamat datang. Punya kampung. Oke, sama-sama kita mau angkat pujian ini. Dan biar lewat pujian ini kita boleh saling menyapa dengan memberikan senyum yang terbaik yang telah Tuhan berikan dalam diri kita. Amin. Hey. Yesus hadir bagimu, tinggal bersamamu, apapun kau alami. Dia beri damai sejati, seluruh surga bersuka tercurah bagimu. Shalom, shalom, damai, damai bagimu. Shalom, shalom, damai, damai bagimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini sambil nyanyikan ke orang di sampingnya. Yesus hadir bagimu, tinggal bersamamu, apapun kau alami. Dia beri damai sejati, seluruh surga bersuka tercurah bagimu. Shalom, shalom, damai, damai bagimu. Shalom, shalom, damai,
Shalom, shalom, damai, damai bagimu. Biar di kesempatan yang ada ini sekali lagi lihat orang di sekelilingnya. Yang belum dikenal boleh disapa dan berikan senyum terbaikmu. Sebab ketika kita memberikan setiap senyuman kita, yakin dan percaya bahwa surga turut bersuka cita karena kita telah memberikan damai kepada sekitar kita. Seluruh surga bersuka dan curah bagimu. Shalom, shalom, damai, damai 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 bagimu. Damai, damai bagimu. Damai, damai bagimu. Shalom, shalom. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Mari saat ini kita semua satu dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu atas berkat-Mu, rahmat-Mu, cinta-Mu, pertolongan-Mu, bahkan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga saat ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau, dan semakin mengenal Engkau dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau, untuk merasakan indahnya hadirat-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, mengurapi kami, dan biar hidup kami boleh melekat dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap daripada kita yang diundang hadir di tempat ini, ketika mendengarkan kata fear of missing out, mungkin kita belum tahu apa yang dimaksud dengan FOMO. Tetapi ketika kita berkata ketakutan akan ketinggalan sesuatu hal, takut dibilang tidak kekinian, takut dibilang tidak update, takut dibilang hidupnya tidak seperti orang lain. Hal-hal ketakutan itu membuat kita menjadi stres, tergesa-gesa, bahkan membuat kita mengabaikan hal yang paling penting di dalam hidup ini, yaitu duduk, diam, tenang di hadirat Tuhan. Biar di waktu yang indah ini kita boleh mengambil waktu sejenak untuk diam, bersekutu bersama dengannya, dan merasakan indahnya hadiratnya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
Biar setiap lirik dari pujian ini adalah ungkapan hati kita kepadanya. Dan biarlah betul-betul kuasa, urapan dan cinta Tuhan mengalir memenuhi tempat ini, masuk di dalam hati dan di hidup kita. Dan kita boleh merasakan ketenangan, kedamaian bersama dengannya. Sekali kita angkat pujian ini dengan segenap hatimu, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi bebaskan rohmu, angkat suaramu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Sungguh indah berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah dalam suasana tenang ini kami boleh terus masuk di dalam pujian kami. Kami boleh terus bersyukur kepadamu atas segala hal yang Kau berikan pada kami. Kami tidak takut akan apapun Tuhan. Kami tidak membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Tapi kami melihat kehidupan kami yang indah, yang telah Engkau bentuk sempurna di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, untuk setiap cinta-Mu dalam hidup kami. Kau tahu segala
karuniamu, Yesus, ku memujimu. Jiwaku damai bersamamu, betapa indah hadiratmu, Yesus, syukur bagimu. Ini syukur kami kepadamu Tuhan, karena sejak semula Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami dalam hidup ini. Kaulah awal segalanya, rancanganmu Tuhan, rancanganmu sempurna, meski kau tahu segala lemahku, kau tak menyerah menangguhku. Engkau berkuasa di hidupku, agung kasih karuniamu, Yesus, ku memujimu. Jiwaku damai Tuhan, jiwaku damai bersamamu, betapa indah hadiratmu, Yesus, syukur bagimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ingat setiap kebaikan yang telah Ia berikan dalam hidupmu. Kau berkuasa di hidupku, agung kasih karuniamu, Yesus, ku memujimu. Jiwaku damai bersamamu, betapa indah hadiratmu, Yesus, syukur bagimu. Engkau berkuasa, Engkau berkuasa di hidupku, agung kasih karuniamu, Yesus, ku memujimu. Jiwaku damai bersamamu, jiwaku damai bersamamu, betapa indah hadiratmu,
Angkat suara, angkat tanganmu, katakan. Haleluya. Haleluya. Bagi Raja, yang buruk ditakkan. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau bertahta dalam setiap puji-pujian kami. Dan ketika kami memuji, Engkau hadir. Ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah kami dan menangkap kami anak-anak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh rindu berada di dalam hadirat-Mu. Kami yang mengangkat tangan kami, rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Dan kami rindu menikmati indahnya hadirat-Mu di tempat ini. Biar dalam pujian penyembahan kami sungguh boleh merasakan indahnya bersekutu dengan Engkau. Yesus kekasih jiwaku, bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Ini kerinduan kami Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwamu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhi hati kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi dengan segenap suaramu katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu, bersatu dengan-Mu, diam di dalam bait-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Yesus Tuhan, Yesus Raja. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami hadir di tempat ini, kami percaya bukan satu kebetulan, tapi bagian dari setiap rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami malam ini, agar kami mampu membuka hati kami selebar-lebarnya untuk setiap pewartaan firman. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, di dalam segala keterbatasan hamba.
bebas memakai hamba dari pikiran, lidah, bibir, dan hati hamba untuk boleh mewartakan kabar baik, sukacita buat setiap orang di tempat. Terima kasih Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Oke, silahkan duduk. Silau sekali, saudara. Gak apa-apa. Baik, malam hari ini temanya tentang slow aja. Oke, saya tidak akan berlama-lama, tetapi tidak dirasa kita sudah masuk bulan apa? Bulan apa sekarang? November. Rasanya waktu begitu cepat. Tinggal kurang lebih 2 bulan lagi, tidak sampai 2 bulan kita sudah berganti tahun. Oke, tapi malam hari ini kita diajarkan bagaimana kita bisa slow. Tema ini diangkat karena kata FOMO. Sudah tahu apa FOMO? Kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Fear, ketakutan untuk melewatkan sesuatu. Apa yang paling ngetrend belakangan ini? Nah, ada yang sebut labubu, ya. Ada yang punya labubu? Nggak usah tunjuk karena saya juga pusing apa menariknya, tapi tidak apa-apa. Tidak hanya labubu menjalar ke tempat lain. Ada lagi yang lagi hype sekarang? Labubu tidak ada, apa yang dicari? Wih, cry baby, update sekali saudara. Okay. Bahkan dulu sebelum zaman labubu, ada yang ingat waktu peristiwanya Coldplay? Ada? Ada yang berhunting tiketnya waktu itu, war? Boleh angkat tangannya? Wih, ada juga ya di sini, luar biasa. Bahkan bukan fansnya Coldplay kayak wajib membeli tiketnya karena saking FOMO-nya waktu itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, teman-teman, di balik kata FOMO ada kata ketakutan. Itulah yang kita harus, yang malam saya mau garis bawahi. Seringkali kita takut karena sesuatu, takut ketinggalan berita, takut kalau kita tidak mengikuti tren, takut dikucilkan. Takut bahwa kita dibilang old fashion, orang kuno. Wih, tidak ikut perkembangan zaman. Tetapi teman-teman tahukah? Di balik kata ketakutan, banyak timbul hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, tapi berdampak dalam hidupnya kita. Saking FOMO-nya sesuatu, orang rela mengeluarkan berbagai macam cara, bahkan tenaganya, uangnya rela bayar mahal, hanya untuk ikuti tren. Saya ingat sekali waktu Coldplay, banyak sekali berita orang rela pinjam uang demi beli tiketnya, bayangkan. Memaksakan diri. Banyak orang rela melakukan sesuatu di luar jangkauannya demi mengikuti tren yang ada. Terus kenapa kalau dia tidak lakukan? Akhirnya dia merasa dikucilkan. Akhirnya dia merasa, aduh kok saya tidak bisa ya ikut begini. Ada kecemasan yang berlebihan, akhirnya memberikan dampak stres pada dirinya sendiri secara tidak langsung. Itulah kata fear, kata ketakutan. Oke? Ada satu video, boleh ditampilkan? Ciri-ciri orang ketakutan ya seperti ini. Bisa nggak ya? Ya, kita sambil tunggu aja ya. Baca nggak? Kebaca nggak? Jadi 2 orang ini takut dikejar anjing ceritanya. Anjingnya belum ada, tapi takut aja. Mungkin dia sudah lihat dari jauh. Yang dilakukan adalah 2 orang ini mencari cara, ingat, karena ketakutannya dia cari cara bagaimanapun caranya agar bisa selamat. Akhirnya dia buang skuternya, lihat anjingnya enggak ada. Enggak ada, dia cuma lihat dari jauh. Tapi karena saking takutnya dia pergi rumahnya orang, bukan rumahnya dia, lihat. Nanti dia akan kayak mohon maaf, lihat di CCTV-nya ntar. Maaf ya kan. Rumahnya orang, panjat pagar padahal pintunya tidak dikunci. That's FOMO. Ya, takut karena yang dipikirannya hanya satu, yang penting
selamat. Jadi apapun yang dilakukan, lihat luar biasa dua orang ini ya, biar tidak ada gagangnya loh. Panjat aja, padahal di situ cuma hanya satu pijakan. Padahal sampai dalam bisa dibuka. Ya itu ya, thank you. Itulah FOMO, rela melakukan effort lebih untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang terjadi kalau dia tidak mampu panjat? Stres dia. Mungkin sudah kencing berdiri lah, gemetaran, pokoknya pasti banyak dampaknya di luar pagar. Padahal itu bukan rumahnya, rumah orang lain. Yang kedua, pintunya tidak terkunci. Dan karena saking takutnya, dia lakukan usaha ekstra panjat pagar. Padahal itu sebenarnya tidak mesti dilakukan. Ya, itulah FOMO, itulah rasa ketakutannya kita. Ada satu ayat teman-teman, saya mau bagikan. Efesus 4 ayat 19. Tolong tampilkan. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Nah, perasaan mereka telah tumpul karena telah menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Seringkali kita saking FOMO-nya, dia tidak peduli tuh anjingnya tadi ada di mana. Yang penting targetnya selamat. Dia sudah tidak bisa melihat keadaan sekitar. Demikian juga dengan kita. Ketika kita takut akan sesuatu, takut kehilangan, takut melewatkan sesuatu event, seringkali kita tidak bisa melihat sekelilingnya kita. Fokus kita yang penting saya tidak ketinggalan. Yang penting saya bisa dapat ini barang. Yang penting saya bisa meraih tujuan saya. Sehingga kita tidak mampu melihat gambaran besar yang Allah sediakan dalam hidup kita hanya karena kita ketakutan ketinggalan berita. Ya, itulah FOMO. Terus apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, slow, tenang. Bisa buka Matius 14 ayat 27. Ada yang ingat ceritanya ketika para murid tengah malam diombang-ambing oleh badai di Danau Galilea. Tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Ingat ya, ketika Yesus datang kepada mereka di tengah badai, apa yang mereka sangka? Mereka bisa melihat Tuhan atau tidak? Ada yang tahu? Ingat enggak ceritanya? Ada enggak peristiwa ini diingat? Ketika perahu para murid terombang-ambing ombak dan Yesus datang menghampiri mereka tengah malam. Karena kejadiannya tengah malam, 3 subuh kalau saya enggak salah ingat. Mereka mampu melihat Tuhan hadir atau tidak? Tidak. Apa yang mereka sangka? Hantu, betul. Justru di dalam ketakutan kita tidak bisa mampu melihat keberadaan Tuhan. Seringkali karena terlalu fokus dengan rasa takut kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan di dalam hidupnya kita. Makanya ayat ini, poin pertama yang kita mau ambil adalah tenang. Tenangkan hatimu. Ayo kita sama-sama. Pejamkan matamu. Tidak usah sibuk kiri kananmu. Tarik napas dalam-dalam. Kita lakukan 3 kali, oke? Yang pertama, tarik. Hembuskan. Yang kedua, tarik. Sedalam mungkin, tahan, hembuskan. Yang ketiga, ketika tarik, panggil kata Ye, terus hembuskan pakai sus. 1, 2, 3. Sus. Lebih tenang. Itulah arti kata tenang. Take your time. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kegiatannya kita lupa bahwa ada saatnya kita perlu mengambil waktu menyendiri. Kadang saya lakukan hal itu. Menjelang mau tidur atau mungkin lagi sendiri, banyak hal yang saya lakukan untuk bisa menenangkan diri dari semua kesibukan. Karena dikala kita sedang sibuk, dikala kita sedang di tengah badai, kadang kita sulit melihat kehadiran Tuhan. Sekalipun dia ada di depannya kita.
Tapi justru dengan ambil waktu sejenak mundur, retreat, itulah kata retreat diambil. Mundur sejenak, retreat, kita mundur ke belakang satu langkah agar kita bisa melihat pandangan Tuhan yang lebih besar. Agar kita bisa melihat masalah itu dengan skup yang lebih besar. Itulah arti kata tenang. Oke. Kita buka lagi di Mazmur 62 ayat 5. Di mana kita bisa dapatkan ketenangan hanya di dalam Tuhan. Oh, kayaknya saya salah. 62 ayat 6 kayaknya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itu ayatnya. Terus ayat Amsal 14 ayat 30. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Makanya kita perlu menenangkan hati kita. Kita perlu ambil waktu sejenak. Bukan kita keluar untuk lari dari masalah, bukan. Tetapi bagaimana kita mengambil waktu kita mundur satu langkah untuk bisa maju 3 langkah. Karena seringkali kita susah melihat rancangan Tuhan di dalam badai. Bapak Ibu pernah lihat air, tempayan, ada air, baskom deh isinya air. Lebih sulit mana melihat pantulannya ketika air tenang atau lagi bergoncang? Lebih sulit mana? Waktu bergoncang, bukan? Tetapi ketika air tenang, apa yang kita bisa lihat? Wajah kita, betul? Demikian juga dalam hidupnya kita. Ketika kita sedang menghadapi badai, kita sulit melihat rancangan Tuhan dalam badai itu. Kadang kita perlu take your time, mundur sejenak untuk bisa melihat gambaran yang lebih besar. Tentu di dalam Tuhan. Oke? Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar dari kata ketakutan? Focus to God. Harus kembali fokus. Matius 14 ayat 29. Matius 14 ayat 29. Masih lama ya? Oke. Ketika kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Itulah hebatnya kalau kita fokus dalam Tuhan. Ada satu permainan. Saya juga baru dapatin ilmunya, tapi saya juga sulit melakukannya, bagaimana bisa fokus. Ayo sama-sama ya, tangannya di atas satu, sebelah kanan. Buat angka 8. Begini, diangkat 8, oke? Sudah, bisa ya? Gampang tidak? Gampang. Kita tambah 1, ya, kaki kanan, luruskan ke depan, buat lingkaran. Tetap tangannya 8, tapi di kakinya lingkaran. Iya, yang mana dua-dua jadi lingkaran? Iya. Atau dua-dua jadi 8. Ada yang bisa 8 dan lingkaran. Saya kurang bisa, saya jujur saja. Ini jadi lingkaran dua-dua bisa-bisa. Atau jadi kotak, ini mungkin jadi kotak begini. Itulah fokus. Ketika kita di tengah badai, kita mungkin sulit fokus kepada Tuhan. Kita lebih fokus pada masalah. Tetapi kalau kita mencoba untuk fokus kepada Tuhan, pasti bisa. Ketika Petrus berjalan di atas air, karena dia fokus, apakah badainya langsung berhenti? Tidak. Badainya tetap berlangsung seperti biasa. Tetapi apa yang membedakan ketika kita bisa fokus pada Tuhan? Pandangan kita kepada masalah itu berbeda. Bukan masalahnya yang mereda, tapi pandangan kita kepada masalah itu berbeda. Itulah sebabnya Petrus mampu berjalan di atas air, karena dia fokusnya pada Tuhan. Seringkali kita juga demikian, karena kita fokusnya pada masalah, yang kita lihat masalah terus. Kayak seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika kita mencoba berusaha fokus pada Tuhan, masalah mungkin tidak langsung reda. Tapi kita mampu melihat masalah itu dari sisi yang berbeda. Ya, ada satu video bagaimana kalau kita bisa fokus kepada Tuhan. Ini riset, bukan
bukan dari Alkitab, tapi ini orang riset. Ada? Tolong videonya yang terakhir itu. Oke, stop. Dari video ini dia katakan, dia melakukan riset. Stop. Ya, dia melakukan riset. Ketika kita bisa fokus kepada Tuhan hanya 12 menit per hari, sungguh-sungguh fokus. 12 menit selama 8 minggu. Dia tidak bilang bilang masalahmu selesai. No. Tapi mereka risetkan adalah melalui fokus pada Tuhan berdoa, itu mampu mengubah cara pandang otak kita yang dulunya banyak negatif, ketakutan itu menjadi lebih baik. That's the power of focus to God. Itulah gunanya kita berdoa kalau kita bisa fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan bukan berbicara masalahku langsung selesai, tidak. Tetapi Tuhan bisa mengubah cara pandang kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Bukan hanya langsung selesai, tapi bisa berdansa atau mungkin berjalan di atas masalah itu. Dan itulah yang Petrus rasakan. Dia mampu berjalan di atas badai. Yang sebelumnya dia ketakutan, full ketakutan. Takut tenggelam lah, takut ini, takut itu. Tetapi ketika dia berusaha fokus pada Tuhan, dia mampu berjalan di atas badai. Badainya tidak langsung reda, teman-teman. Tapi yang Tuhan ubahkan cara pandang kita kepada masalah itu bersama Tuhan. Apa yang terjadi ketika Petrus tidak fokus pada Tuhan? Dia jatuh, dia tenggelam. Dia rasakan kembali badainya. Tapi ketika kita bisa belajar untuk fokus kepada Tuhan, itu akan mengubah pola pikirnya kita, itu akan mengubah cara pandangnya kita, itu mengubah seluruh yang ada dalam tubuhnya kita secara biologis, tentu dengan sikapnya kita pun bisa berubah. Amin. Makanya bilang sama kiri kananmu, ayo mulai berdoa. Ayo berdoa dong, 12 menit saja kok. Ya. Lebih lama mencari labubu di Shopee 12 menit daripada berdoa 12 menit fokus. Ya, kalau saya lihat ibu-ibu mencari sesuatu di Shopee bisa berjam-jam. Dia bisa list dari harga termurah sampai termahal, dari palsu sampai asli, dari COD sampai tidak. Dari barang kosong yang tokonya terpercaya sampai yang tidak terpercaya. Dia bisa list semua dalam sekejap. Dan terus jarinya main. Gitu. Di scroll. Ya. Hanya butuh 12 menit. Itu akan mengubah cara pandangmu. 8 minggu. Mereka riset sendiri kok. 8 minggu setiap hari. 12 menit. Itu akan mengubah. Silahkan dicoba. Wajib dicoba. Oke? Poin yang terakhir. Poin yang ketiga. Ketika Petrus mulai tenggelam, apa yang dia katakan? Lord, save me. Poin ketiga yang saya mau katakan, untuk keluar dari FOMO, untuk keluar dari rasa takut kita perlu kekuatan dari Tuhan, God's strength. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayatnya itu ada di Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Poin ketiga yang saya mau katakan, seringkali kita sulit untuk meminta pertolongan Tuhan karena kita merasa kita mampu. Ketika kita membuka diri untuk pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, artinya kita membuka diri kita kepada jamahan Tuhan. Banyak daripada kita terlalu sibuk dengan masalah, terlalu sibuk fokus dengan ketakutan kita sehingga kita lupa meminta pertolongan Tuhan. Yang ada dilakukan adalah berbagai macam cara terlebih dahulu, kalau sudah buntu baru cari Tuhan.
Padahal ketika dari awal kita bisa meminta pertolongan Tuhan, mungkin kita bisa melalui badai itu lebih cepat daripada biasanya. Oke? Perlu kekuatan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya ada ayat di Yohanes, saya lupa ayat Yohanes berapa. Aku adalah pokok dan kamu adalah ranting-rantingnya. Karena tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh kekuatan Tuhan. Dalam menghadapi rasa takutnya kita, dalam menghadapi semua kesulitan hidup kita, kita butuh pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang tanya, mungkin ada yang bertanya, tapi saya tidak pernah rasa pertolongan Tuhan langsung datang di depanku. Betul. Kita berdoa bukan langsung serta-merta Tuhan hadir, langsung jamah, langsung sebagainya. Terkadang Tuhan bisa memakai siapapun untuk bisa menjadi perpanjangannya Tuhan. Tuhan bisa memakai mungkin di sebelahmu, mungkin orang yang tidak pernah kau sangka, mungkin orang yang bahkan kau tidak suka sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk bisa menolong engkau di dalam badai. Tetapi yang terjadi seringkali karena kita terlalu fokus pada masalah atau pergumulan kita atau ketakutan kita, sehingga kita tidak bisa melihat gambaran Tuhan yang besar. Dan itulah yang terus sering terjadi. Makanya kita lalui masalah demi masalah sepertinya berjuang sendiri, padahal engkau tidak sendiri. Ya. Ada orang-orang yang mencintaimu di sekelilingmu, ada keluargamu, ada temanmu yang bisa Tuhan pakai untuk menolong engkau. Pertanyaannya satu, engkau mau terbuka atau tidak? Karena seringkali kita menggunakan kekuatan kita sendiri dan kita lupa bahwa ada Tuhan yang mampu melakukan lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan. Silakan tim pujian. Ada satu fakta yang menarik dari bacaan kali ini. Ada satu fakta di ayat 25, Matius 14 ayat 25. Bisa tampilkan? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Satu hal yang menarik dari kejadian ini, Yesus yang ketika badai itu terjadi, bukan para murid mencari Yesus, tetapi justru Yesus yang datang lebih dulu kepada mereka. Bayangkan teman-teman, seringkali dalam permasalahan justru kita merasa ditinggalkan Tuhan. Faktanya ketika para murid mengalami badai, selalu Yesus yang duluan datang menghampiri mereka sebelum mereka mencari Tuhan. Disitulah yang saya mau katakan, di dalam ketakutan kita ada selalu Tuhan yang hadir. Di dalam setiap badai kehidupan kita, Bapak dan Ibu, Anda dan saya, sebenarnya Tuhan hadir. Cuman mungkin selama ini kita terlalu sibuk dan terlalu fokus dengan masalah itu, sehingga kita lupa, kita tidak bisa melihat Tuhan yang hadir. Dan kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan yang besar. Malam hari ini saya rindu. Saya rindu malam hari ini, apapun pergumulanmu, apapun ketakutanmu, bawalah kepada Tuhan. Kita ambil waktu sejenak, kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan hati kita, kita berusaha fokus pada Tuhan. Tinggalkan setiap persoalan, mungkin ada persoalan di rumah, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Take your time, ambil waktu sejenak, lupakan hal itu sejenak. Mari kita boleh hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Pejamkan matamu. Tidak usah pedulikan sekelilingmu. Fokuslah pada engkau dan Tuhan yang hadir di dalam hidupmu. Terima kasih. Rasakan kehadiran Tuhan. Biarkan para pemuji yang bernyanyi. Take
rasakan kehadiran Tuhan di dalam hati. Dengar suaramu. Seringkali kita terlalu sibuk dengan terlalu fokus dengan masalah. Yang menjaga Padahal ada Tuhan yang selalu menjaga. dan tuntunku ke air yang tenang. Setia bersamaku. Ada Yesus yang selalu Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku. rasakan kehadiran. Janjimu kepadaku, Jika kau punya tak tinggalkanku, Yesus. ungkapkan itu dalam hati. Rindu selalu dekat denganmu. Mungkin malam hari ini kau datang dengan begitu banyak beban di dalam keluarga. Di dalammu Akan masa damai di hidupku. mengingatkan kita Ku temukan bersamamu, Tuhan. Setia bersamamu, Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku. Janjimu kepadaku, takkan tinggalkanku, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu. Mari kita bangkitkan diri. Teman-teman bisa mungkin di samping kiri kanan mungkin ada yang kenal berdua atau mungkin bertiga. Silahkan saling cari teman berdua atau bertiga, kiri kanan depan belakang juga boleh. Saya rindu malam hari ini. Saya percaya kalau Tuhan bisa bekerja melalui siapapun. Berdua, bertiga boleh. Kalau bisa bergandengan tangan ataupun mungkin bersama-sama berdoa, saling berhadapan, jangan melihat saya, saling berhadapan, pegangan tangan juga boleh. Bayangkan Yesus yang boleh hadir di tengah-tengah kalian berdua. Gunakan waktu ini, rasakan kehadiran Tuhan. Sekalipun di tengah segala permasalahan, mungkin begitu banyak beban pergumulanmu di dalam keluarga. Mungkin begitu banyak lukamu di dalam hatimu yang belum beres. Mungkin begitu banyak masalah terjadi seakan-akan tidak ada jalan keluar. Malam hari ini take your time. Kalau perlu ceritakan kepada lawan pasanganmu di depan. Ceritakan segala beban. Dan kalian saling berdoa. Hadirkan Tuhan di dalam hatimu bersama. Tidak usah pedulikan kiri kanan. Tim pujian juga bisa melakukan hal yang sama. Take your time. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ada mungkin yang merasa badaiku terlalu keras Tuhan, terlalu besar. Saya sulit Tuhan. Malam hari ini ungkapkan dalam hatimu karena Tuhan hadir. Lord, save me. Save me, Lord. I want to focus to you. Doakan orang di depan, doakan orang di samping kiri kanan.
Ada tangan Tuhan yang besar memegangmu saat ini. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Jika engkau ingin dipeluk-peluk teman, jika engkau ingin meneteskan air matamu, biarkan. Karena ada Tuhan yang terus melawat malam hari ini. Buka hatimu. Buka hatimu. Karena Tuhan tahu engkau sedang di dalam badai malam hari ini. Tuhan tahu hidupmu mungkin tidak baik-baik saja. Hatimu masih hancur. Tapi malam hari ini ada tangan Tuhan. Ada Tuhan yang datang boleh menghampiri engkau. Kau bisa melihat kehadirannya. Kau bisa melihat rancangannya. Ada yang merasa sudah lelah Tuhan. Aku capek Tuhan. Aku ingin quit dari segalanya. Aku tidak mau lagi berhadapan dengan masalahku. Aku ingin lari dari situasi masalahku saat ini. Tuhan katakan, no, I'll be with you. Aku setia bersama engkau. Aku setia bersama engkau. Sekalipun tidak ada pengharapan, sekalipun kelihatannya mustahil, Lord says, I'm with you. I'm holding your hand right now. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika engkau dipeluk, bayangkan Yesus yang memeluk engkau. Bayangkan dengan iman ketika engkau memegang tangan seseorang, bayangkan ada Yesus yang memegang tanganmu saat ini. Jangan lihat orang di sekelilingmu, tapi bayangkan dengan penuh iman Yesus hadir di tengah-tengah engkau saat ini. Tuhan sedang memulihkan beberapa hati di tempat ini. Masalah dalam keluarga antara hubungan anak dan orang tua, Tuhan sedang memulihkan. Tuhan juga sedang memulihkan beberapa hati yang hancur malam hari dalam. Terima kasih Yesus. Tuhan juga sedang membanjiri hatimu dengan penuh kasih dan penuh damai. Terima. Ada Roh Kudus yang mengalir dari atas hingga turun ke bawah. Penuhi hati, buka selebar-lebarnya hatimu malam hari ini. Biarkan Roh Kudus terus penuhi. Lord, save me, Lord. Saya tidak kuat lagi Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia pada kami. Terima kasih Yesus. Mengucap syukurlah. Terima kasih atas cintamu, atas penyertaan. Sekalipun di tengah badai, kami terlalu sibuk dengan masalah kami, ketakutan kami. Namun Engkau Allah yang selalu setia bersama kami. Terus hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami melewati badai demi badai. Dan kami boleh menyembah Engkau. Dan mengakui bahwa Engkau Allah, sungguh Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Setia bersamaku, Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku. Janji-Mu kepadaku takkan tinggalkanku, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu. Setia bersamamu, Kaulah sahabatku, Yesus.
bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap jamahan-Mu, untuk setiap kekuatan yang baru yang boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan atas ketakutan kami, pemulihan atas luka kami, pemulihan atas setiap beban yang boleh kami rasakan. Kami yakin dan percaya Tuhan saat ini, ketika kami boleh melepaskan semua hal itu di hadapan-Mu, Engkau membuat kami menjadi anak-Mu, menjadi pribadi yang baru. Biarlah juga kiranya Kau berkati anak-Mu Bro Ardi atas dirinya, kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, dan seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Biar Engkau berkati dia lebih dan lebih lagi. Dan Kau pakai dia untuk menjadi anak-Mu yang boleh terus mewartakan kabar baik, kabar sukacita, kasih dan cinta-Mu kepada setiap orang yang boleh ia temui Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang sebentar lagi akan kami berikan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang terbaik Tuhan. Dan setiap persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelayanan kami selanjutnya. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya pada malam hari ini banyak dari teman-teman di tempat ini atau bahkan semuanya terberkati dengan firman pada malam hari ini. Amin. 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 Oke. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman boleh memberikan persembahan lewat QR code yang ada di layar ataupun lewat kantong-kantong persembahan yang sudah dijalankan oleh teman-teman. Satu poin yang saya bisa highlight pada malam hari ini adalah bagaimana kita mau fokus kepada Tuhan. Tadi itu dibilang adalah 12 menit saja satu hari selama 8 minggu. Teman-teman kita sama-sama mungkin mau ambil kesempatan ini untuk kita terus mau berdoa setiap hari kepada Tuhan. Sehingga bukan masalahnya kita yang pergi, tapi kita memandang masalah dengan pandangan dari Tuhan sendiri. Oke, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Next. Nah, DF kita minggu depan masih dengan tema besar yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Dengan temanya yaitu Your Journey, Your Pace. Dengan pembicara kita Bro Beni Nugroho dari Jakarta. Nah, teman-teman perlu perhatikan tempatnya. Untuk minggu depan kita sudah tidak di UC lagi, tapi kita di Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Jadi untuk minggu depan tetap jam 7 malam, tapi tempatnya pindah ke Gereja Andalas. Dicatat jangan sampai salah tempat ya minggu depan ke sini lagi. Oke. Berikutnya welcome home untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, tidak perlu angkat tangan. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami keluarga besar dari Domus Fidei. Dan teman-teman yang baru pertama kali hadir nanti setelah ini boleh ke welcome booth yang ada di depan. Jadi di sebelah kiri atau kanan pintu keluar nanti mungkin akan ada sesuatu untuk teman-teman. Dan juga kalau ada yang mau bertanya tentang apa itu JSM, apa itu selnya, apa kegiatan-kegiatannya, sekalian teman-teman bisa tanya di depan. Oke, sudah tidak ada lagi pengumuman. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, teman-teman yang sudah melayani, tim pujian, tim musik, tim sound, aser, tim doa syafaat yang melayani adik-adik di depan dan semua teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk terakhir mau mengundang ke depan untuk Pastor John. Ada sesuatu yang ingin Pastor John sampaikan pada malam hari ini dan juga sekaligus untuk doa penutup. Pastor, silahkan.
Shalom, selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ardi yang sudah membantu kita untuk dekat dengan Tuhan. Sekali lagi pada malam ini satu hal yang juga saya kutip dari apa yang dikatakan Ardi, bahwa di dalam ketakutan, di dalam badai kehidupan, Tuhan selalu ada bersama kita. Baik, sekali lagi untuk itu terima kasih banyak. Dan tadi dikatakan Stefani bahwa ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Nah, ini sebenarnya yang saya mau sampaikan adalah, mana ini? Oh, sedang proses. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada dua orang yang bisa melahirkan Yesus Kristus. Yang pertama siapa? Bunda Maria. Yang kedua imam. Bagaimana imam bisa melahirkan Yesus? Dalam perayaan Ekaristi. Tanpa imam, maka tidak ada perayaan Ekaristi. Kalau doa-doa yang lain, ibadat-ibadat yang lain, bisa tanpa imam. Tetapi hanya bisa imam yang melakukan perayaan Ekaristi. Dan di keuskupan kita ini, imam sekitar 120 imam. Melayani begitu banyak paroki dan juga begitu banyak stasi. Saya dulu di paroki, satu kampung namanya Deri, itu saya harus melayani sekitar 30 stasi. Dan 30 stasi itu jangan pikir naik kendaraan itu mungkin hanya sekitar dekat-dekat saja, ya. Tetapi jaraknya jauh-jauh, ada sampai 20 km, sampai lagi di situ, sambung lagi 20 km ke sana, sampai di stasi itu jalan kaki lagi 4 jam. Ya, sampai di situ umatnya lagi bilang, pastor tidak bawa apa-apa kah untuk kami? Kurang ajar enggak itu kan? Jadi sakit hatinya double begitu. Tetapi ya itulah yang dihadapi para imam. Dan teman-teman di sini ada opera komedi Samadhi. Opera komedi Samadhi ini para imam di Keuskupan Agung Jakarta. Dan mereka selama Covid itu membuat kelompok ini. Jadi para imam ini membuat kelompok ya seperti kelompok musik begitu, dan mereka kemudian berkembang dan membantu seminari-seminari di seluruh Indonesia. Kemarin saya ke Ambon dan di sana ada namanya Seminari Menengah Langgur, itu sampai dibantu oleh kelompok ini bisa sampai untuk membangun seminarinya. Nah, kelompok ini kemudian datang di seminar di Makassar ini, diundang oleh profesional dan usahawan Katolik KAMS Pukat Makassar untuk membantu seminari-seminari di Keuskupan Agung Makassar. Seminari yang dimaksud ada 3, satu seminari menengah Santo Petrus Claver yang saya tempati sekarang, kemudian satunya lagi seminari tahun rohani di Tanah Toraja, dan yang ketiga adalah seminari tinggi para frater di Anging Mamiri, Yogyakarta. 3 ini akan dibantu oleh kelompok ini. Nah, mereka akan mengadakan kegiatan itu di tempat ini dan tiket sudah disebar dan kita diminta untuk juga terlibat, kelompok kita JSM untuk terlibat membantu kegiatan untuk membantu para seminari-seminari di keuskupan kita. Nah, di sini ada tiket platinum sampai 2 juta, tiket gold itu 1 juta, tiket silver itu 750, dan tiket bronze itu 500 juta. 500.000, 500K. Nah, 500.000. Tolong ditampilkan slide yang kedua. Nah, ini teman-teman, sudah ada yang putih ini sepertinya sudah laku, tinggal ini yang belum, yaitu platinum di atas yang 2 juta. Kemudian saya kira ada yang hijau ini, yang silver 750, yang kuning di orange di bawah, yang kuning di bawah itu untuk para imam karena tidak ada uangnya jadi gratis. Nah itu para imam itu ya. Nah itu. Iya. Ada yang 500.000, masih ada yang 500.000, tapi kalau Anda mampu sampai 2 juta atau 1 juta, jangan ambil yang 500-nya. Ambil yang 2 jutanya kalau mampu, ya. Jadi ini lebih ke dana sosial untuk para seminari.
Baik begitu teman-teman sekalian, saya harap ada di antara kita atau bisa disampaikan kepada keluarga atau teman-teman yang bisa membantu, dan tempatnya ada di tempat ini. Saya kira tanggalnya itu tanggal 17 ya, 17 November ini. Baik, terima kasih juga untuk tim pujian teman-teman yang sudah dengan tulus membantu pada malam ini, dan siapa saja yang berkehendak baik. Mari kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Di dalam badai kehidupan kami, di dalam ketakutan-ketakutan yang kami alami, di dalam tantangan, kesulitan, dan mungkin saja cobaan-cobaan yang kami hadapi dalam hidup ini, terkadang membuat kami lelah, dan kadang-kadang kami menyerah, bahkan berputus asa untuk semua yang terjadi. Tetapi sekali lagi Tuhan, pada malam ini kami kembali diingatkan, kami kembali diteguhkan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Engkau beserta kami. Engkau hadir melalui orang-orang terbaik kami di sekitar kami. Ada suami kami, ada istri kami, ada orang tua kami, ada anak-anak kami, dan sahabat-sahabat kami yang begitu baik. Terima kasih untuk kehadiran mereka Tuhan. Dan semoga mereka semua selalu meneguhkan kami untuk tetap kuat, tetap yakin dan percaya bahwa Engkau selalu hadir menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa untuk Ardi yang membantu kami untuk dekat kepadamu sekali lagi malam ini. Berkati dia dan keluarganya, berkati usahanya. Semoga ia selalu menjadi berkat, yang boleh tetap rendah hati dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Kami juga mohon untuk kami semua yang hadir Tuhan, berkati kami malam ini, berkati kami dalam perjalanan pulang, berkati dalam istirahat kami malam ini. Semoga kami selalu memulai dan mengakhiri segala sesuatunya hanya dalam nama-Mu yang mulia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, atas orang-orang yang senantiasa mengusahakan kebaikan dalam hidupnya, pekerjaan-pekerjaan baik yang Anda lakukan, keluarga Anda di rumah dan dimanapun saja mereka berada. Semua yang baik itu selalu dan senantiasa dituntun, dilindungi, diteguhkan, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap daripada kita yang telah dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. Mari kita mau bernari, bernyanyi bagi Tuhan kita. Tercurah bagiku.
Yesusku.